Proses tahapan pilkada di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pasalnya, peserta pasangan bakal calon pilkada Kabupaten Manggarai telah melanggar protokol kesehatan. Pasangan bakal calon menghadirkan massa saat proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan jumlah yang banyak. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Manggarai, Alvan Manah, di Sekretariat KPUD Kabupaten Manggarai pada Minggu 6 September 2020. Alvan menilai kedua paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, yaitu paket Heri Heri maupun paket Deno Madur, telah melanggar protokol kesehatan. Kedua paslon telah mengerahkan ribuan massa pada acara deklarasi dan pendaftaran ke KPUD Manggarai. Seluruh pada masa tahapan sosialisasi selama ini, sampai pada hari ini dari sisi pendaftaran, khususnya upaya bakal pasangan calon untuk melakukan pengerahan massa, itu sebenarnya sudah melanggar protokol COVID. Baik sosialisasi pasangan Heri-Heri maupun pasangan DM, semuanya melanggar protokol COVID. Tidak ada yang mematuhi. Semuanya melanggar. Karena itu sebetulnya kami berharap bakal pasangan calon dan partai pengusung juga harus lebih sensitif terhadap isu atau terhadap fenomena COVID-19 untuk mereka secara sadar berupaya untuk benar-benar mematuhi. Tapi untuk konteks penetapan pasangan calon tanggal 23 September sampai pada masa kampanye, kami pastikan, karena itu penuh di bawah pengawasan Bawaslu, kami pastikan itu tidak boleh terjadi. Kalau terjadi, kami akan bubarkan. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPUD Kabupaten Manggarai, Maria Santi Kantur, mengatakan berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2020, perubahan dari PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan di masa pandemi COVID-19 sudah diatur mengenai masa kampanye. Santi menjelaskan untuk rapat umum diwajibkan melalui media daring. Apabila tidak bisa dilaksanakan melalui media daring, maka rapat umum bisa dilaksanakan melalui tatap muka dengan menetapkan protokol kesehatan. Dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember, selama 71 hari, kita itu menerapkan protokol COVID. Jadi benar-benar protokol COVID. Saya kasih contoh, untuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog itu hanya bisa melibatkan 50 orang, itu maksimal 50 orang peserta. Kemudian ada rapat umum nanti, tetapi rapat umum ini juga tetap dengan protokol COVID. Jadi yang hadir untuk rapat umum itu dia maksimal 100 orang dengan protokol COVID. Jadi di ruang terbuka, kemudian dijaga jarak, kapasitas hanya setengah dari kapasitas ruang terbuka itu. Jadi untuk sekarang, misalnya pada hari ini tadi, pasangan calon tertentu datang ke sini misalnya membawa massa, itu belum menjadi ranahnya kami. Ranahnya kami itu ketika mulai masa kampanye di tanggal 26 September. Sementara Kapolres Manggarai meminta kepada pasangan bakal calon untuk segera mengurangi kegiatan pengerahan massa agar tidak menciptakan klaster baru pandemi COVID-19 di kabupaten tersebut. Terjadi di wilayah kita, itu harapan kita. Saya dengan Pak Dading, itu yang kita sampaikan tadi ke Pak Kandidat, bahwa berikutnya ya paling tidak protokol kesehatan diikuti gitu. Ya perlu disiplin lagi lah ya. Saya sudah harapkan sudah mungkin dari kita Polres, sosialisasi, Bawaslu juga tadi saya sampaikan ke Bawaslu bahwa kita udah sosialisasi. Ya kita harapkan ya bantuan dari para kandidat ya untuk menyampaikan pada pendukungnya, seandainya mengantar ya paling tidak dikurangi lah, dan sampai apalagi nanti saat penetapan calon ya, dan sampai kedua kubu membawa massa ya, pertama tidak ikuti protokol, yang kedua nanti jangan sampai adanya benturan. Nah kita harapkan ya sewajarnya aja, atau kira-kira yang di bawah berapa orang protokol kita tegakkan itu. Kita harapannya itu dari pihak keamanan, baik TNI Polri. Untuk diketahui, berdasarkan data terbaru, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Manggarai semakin bertambah. Dari sebelumnya berjumlah 10 orang, kini menjadi 15 orang. Bahkan 1 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus mematikan tersebut. Ronald Tarsan, kontributor Manggarai. Kiri Rudolf, AFP TV melaporkan.